Pemirsa, ada momen tak terduga yang mencuri perhatian saat gelar Gria atau Open House di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nampak ikut berjoget Velocity bersama para awak media. Inilah momen saat Presiden Prabowo berkumpul bersama wartawan dalam Open House di Istana pada Senin siang. Usai menyalami ribuan orang di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang Presidenan Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden Prabowo untuk mengikuti tren Velocity yang ramai dipraktekkan warganet saat berkumpul. Prabowo pun mengiyakan dan juga meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden Prabowo juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya terutama sejak masa kampanye. Pemirsa, viral seorang kepala desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta THR ke pengusaha hingga 165 juta rupiah. Atas temuan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Bupati untuk membina kepala desa agar tidak kembali terjadi pungli. Pemirsa, viral di media sosial surat Kepala Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat tersebut terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Total kepala desa meminta 165 juta rupiah. Usai viral, kepala desa memberikan video klarifikasi serta meminta maaf telah meminta THR. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan sanksi kepada para pelaku pungli. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga meminta Bupati membina kepala desa agar tidak kembali terjadi kejadian pungli THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Ade Endang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otoritas kewenangan kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh, Pak. Abai, Pak. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengikuti sholat Idul Fitri di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi mengikuti sholat Id sejak purna jabatan sebagai Presiden. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jokowi bersama istri Iriana Jokowi berada di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi membaur bersama masyarakat sekitar dan juga menempati saf paling depan. Usai melaksanakan sholat Id, Jokowi akan bersilaturahmi bersama keluarga dan juga keluarga sekitar. Jokowi mengatakan akan menghabiskan Lebaran di kota Solo. Jadi pertama-tama saya dan Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin pada semuanya. Nanti mau ada open house? Tidak ada. Anak-anak mungkin?
Iya, paling enak. Ada masakan spesial buat anak cucu nanti? Enggak ada. Ada rencana ke Jakarta? Soal ke Pak Prabowo ke istana kemarin di Oh, iya. Ya, karena di sini. Jadi mau menghabiskan waktu lebaran di sini aja ya Pak? full di Solo Pak. Karena Mas Gibran ke Solo? Siang nanti. Berarti Mas Kaisang juga? Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya Pak? Iya. Pesan lebaran Pak untuk masyarakat dan tokoh-tokoh Indonesia. Matur nuwun Bapak. Selamat hari raya Pak. Wilujeng Riyadi. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung diarahkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Jokowi dan juga Iriana Jokowi. Selanjutnya, mereka berempat melakukan pertemuan secara tertutup. Ditemui usai pertemuan, pemirsa, Luhut menyebutkan bahwa kunjungannya tersebut merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal mengingat dirinya pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Istana Merdeka, tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu karena sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didi tiba di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Didit berada di kediaman Jokowi sekitar 40 menit setelah melakukan pertemuan secara tertutup. Didit meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saat keluar, Didit tidak banyak menjawab pertanyaan dari awak media terkait pertemuannya dengan Jokowi. Didit juga enggan menjawab saat ditanya perihal kedatangannya ke rumah Megawati sebelum ke rumah Joko Widodo. Ia hanya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada para awak media. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mas, terkait kedatangan sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi, Mas. Apa memang ada perintah dari Bapak, Mas? Selamat Idul Fitri, Mas. Tadi ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak, Mas? Ada pesan dari Bapak nggak, Mas, untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi, Mas? Pemirsa, sebelumnya putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, tidak ada pembicaraan khusus ketika berkunjung ke rumah Megawati. Pembahasan hanya seputar Lebaran dan juga makan-makan. Pertama, hari ini kami bersilaturahmi dengan
tokoh-tokoh bangsa, tadi pagi dengan Presiden Republik Indonesia, terus tadi kami ke tempat Pak Yusuf Kalla, hari ini ke Bu Mega, dan kami dari sini akan bergeser ke kediaman Pak Trisno. Kemudian nanti malam kami akan dengan Pak SBY insya Allah. Pertemuan dengan Bu Mega, dengan Pak JK, tidak ada pembicaraan politik sama sekali, bicara tentang lebaran, tentang suasana lebaran, dan ya lebaran semuanya makan-makan, dengan izin Bapak izin, mohon maaf lahir batin, dan makan, ya begitulah kira-kira. Di dalam pun tapi sama suasana. Kan tadi ada Mas Didit juga, ini apakah waktu Pak Prabowo untuk bertemu dengan Didit? Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Mbak Puan di sini, jadi beliau menikmati suasana lebaran. Sementara juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan silaturahmi antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. Hal itu disampaikan Basarah usai kedatangan Didit Prabowo ke rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta pada hari Senin. Ya, saya kira itu bentuk dari silaturahmi antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu karena Mega berulang-ulang menyatakan bahwa hubungan pribadi antara Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu dan sekarang itu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini dan kediaman beliau, dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya